Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fadlan Ikram Rahimi, nomor absen 17 dari kelas 11F. Video ini dibuat dengan tujuan pemenuhan tugas sejarah mengenai penjelasan bab tirani matahari terbit yang diampu oleh Ibu Yuliarti selaku guru mata pelajaran sejarah kelas 11. Apabila ada kesalahan perkataan maupun informasi, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan Kenil dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada 12 Januari 1942. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu, Jepang melakukan serangan ke Jawa pada Februari 1942. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitensor atau bisa disebut dengan Bogor. Dengan mudah kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpoorten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian dikenal dengan kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia dan awal masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia. Awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia yang melihatnya sebagai saudara tua yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Kepercayaan ini diperkuat oleh ramalan Jayabaya serta propaganda Jepang yang menyebarkan semangat anti-Barat. Ucapan "Banzai, Banzai" terdengar di berbagai tempat sebagai tanda dukungan rakyat. Jepang semakin menarik simpati dengan memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping Kimikayo melalui radio Tokyo, serta mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan Hinomaru. Mereka juga mempromosikan barang-barang buatan Jepang yang murah agar mudah dibeli rakyat. Melalui program Pan-Asia, Jepang mengklaim ingin memajukan dan menyatukan rakyat Asia, termasuk Indonesia. Untuk memperkuat propagandanya, Jepang membentuk gerakan 3A yang bertujuan menggalang dukungan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan mereka. Pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu, wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tomishudan untuk Sumatera. Pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamushudan untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut, atau juga bisa disebut dengan Daini Namken Kantai. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua
untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya berada di kota Makassar. Pembagian administrasi wilayah kedudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diperlakukan pemerintahan sementara atau Panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. B. Kunseikan, kepala pemerintahan militer yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Kunseikanbu. Di lingkungan Kunseikanbu ini terdapat 5 bu. Bu ini semacam departemen. Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Somobu atau Departemen Dalam Negeri. Yang kedua, Zaimubu atau Departemen Keuangan. Yang ketiga, Sangyubu atau Departemen Urusan Perekonomian. Yang keempat ada Kotsubu atau Departemen Lalu Lintas. Dan yang terakhir ada Shiobu atau Departemen Kehakiman. Susunan pemerintahan militer selanjutnya adalah sebagai berikut. Kunseibu atau koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi 1. Jawa Barat yang berpusat di Bandung, kedua Jawa Tengah yang berpusat di Semarang, dan Jawa Timur yang berpusat di Surabaya, ditambah 2 daerah istimewa atau bisa disebut dengan Koji, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kepeitai atau polisi militer. Pemerintahan sipil. Untuk mendukung pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil. Pada Agustus 1942, Jepang mengeluarkan undang-undang tentang aturan pemerintahan daerah dan tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Dengan aturan ini, pemerintah sipil diperkuat, di mana Shu atau Karisidenan menjadi wilayah tertinggi di Pulau Jawa dan Madura, yang terbagi menjadi 17 Shu, kecuali Koji Yogyakarta dan Koji Surakarta. Setiap Shu dipimpin oleh Shotokan yang memiliki wewenang seperti gubernur pada masa Hindia Belanda, mencakup kekuasaan legislatif dan eksekutif. Shotokan dibantu oleh Chokan Kanpo atau Majelis Permusyawaratan Shu yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Neiseibu atau pemerintahan umum, Kaiseibu ekonomi, dan Keisatsubu atau kepolisian. Jepang juga menetapkan Tokubetsushi atau kota istimewa yang memiliki status setara Shu, langsung di bawah Kunseikan. Contohnya adalah Batavia Tokubetsushi yang dipimpin oleh Tokubetsu Shiko. Selain itu, Jepang membentuk Tonarigumi yang kini dikenal sebagai Rukun Tetangga atau RT, yang gunanya untuk mengawasi dan mengendalikan gerak-gerik rakyat. Organisasi masa pendudukan Jepang. Organisasi masa pendudukan Jepang dibagi menjadi 3. Yang pertama, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Yang kedua, organisasi yang bersifat semi-militer. Dan yang ketiga, organisasi yang bersifat militer. Organisasi sosial kemasyarakatan. Di bagian ini, saya akan menerangkan
3 organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu ada Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, dan yang ketiga MIAI. Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang atau bisa disebut juga dengan Sedenbu telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat, yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Sultan Pamuntjak dan Muhammad Saleh. Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam Gerakan 3A juga dibentuk subseksi Islam yang disebut Persiapan Persatuan Umat Islam. Subseksi Islam dipimpin oleh Abhikusno Tjokrosuyoso. Ternyata, sekalipun dengan berbagai upaya, Gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan 3A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif. Pada bulan Desember 1942, Gerakan 3A dinyatakan gagal. Gerakan 3A pun gagal mendapat dukungan rakyat, sehingga Jepang berusaha menggandeng tokoh nasionalis. Mereka mendirikan organisasi pemuda Asia Raya, tetapi organisasi ini juga kurang diminati. Perlahan, rakyat pun mulai kehilangan simpati terhadap Jepang karena berbagai larangan, seperti pengibaran bendera merah putih dan penggantian lagu Indonesia Raya dengan Kimikayo. Selain itu, perkembangan Perang Asia Timur Raya yang tidak menguntungkan Jepang semakin melemahkan kepercayaan rakyat. Untuk mengatasi situasi ini, Jepang membebaskan Soekarno dari tahanan di Padang pada Juli 1942 agar ia bisa bekerjasama dengan tokoh nasional lain seperti Muhammad Hatta. Jepang juga membentuk organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat, disingkat Putra, pada 16 April 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Putra bertujuan membangun kembali segala sesuatu yang dihancurkan oleh Belanda dan mengerahkan potensi rakyat untuk membantu Jepang dalam perang. Putra mendapat sambutan luas dari berbagai organisasi, termasuk Persatuan Guru Indonesia dan Barisan Banteng. Organisasi ini berhasil memperkuat nasionalisme dan mempersiapkan rakyat secara mental menuju kemerdekaan. Namun, Jepang menyadari bahwa Putra lebih menguntungkan perjuangan Indonesia daripada kepentingan mereka. Akibatnya, pada tahun 1944, Jepang membubarkan Putra. Meskipun begitu, badan propaganda Jepang yang mendukung bahasa Indonesia justru semakin memperkuat semangat nasionalisme rakyat. MIAI. Jepang menghidupkan kembali MIAI pada 4 September 1942 untuk mengarahkan umat Islam agar mendukung kepentingan mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Organisasi ini dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta dan diberikan izin menerbitkan majalah Suara MIAI serta membentuk Baitul Mal untuk mengelola amal umat Islam. Jepang berharap MIAI bisa membantu mereka dalam perang dengan memobilisasi umat Islam.
tetapi tetap melarang aktivitas politik. MIAI merancang berbagai program keagamaan, termasuk rencana pembangunan Masjid Agung di Jakarta dan pendirian Universitas Islam. Namun, Jepang hanya menyetujui pembentukan Baitul Mal, yang ternyata lebih banyak menyalurkan dana ke umat daripada pemerintah Jepang. Hal ini menimbulkan kecurigaan, meskipun Jepang awalnya menganggap mereka atau MIAI tidak berbahaya karena dinilai tidak berkontribusi terhadap kepentingan perang mereka. Jepang akhirnya membubarkan MIAI pada November 1943 dan menggantikannya dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau lebih dikenal dengan Masyumi. Organisasi semi militer. Pada bagian ini saya akan membahas 3 organisasi semi militer dalam pendudukan Jepang. Yang pertama ada Seinindan atau Barisan Pemuda. Yang kedua, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Yang ketiga, Hizbullah atau Pasukan Allah. Seinindan atau Barisan Pemuda. Seinindan adalah organisasi semi militer untuk kalangan pemuda berusia 15 hingga 25 tahun. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh pemerintah pendudukan Jepang. Mereka dilatih secara militer dan bertujuan dari dibentuknya pasukan ini adalah untuk mempertahankan daerah masing-masing dari serangan musuh jika terjadi serangan. Pasukan Seinindan disiapkan sebagai tentara cadangan jika pasukan utama Jepang dan beta kekurangan pasukan. Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Keibodan adalah pasukan yang ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari satu masyarakat. Organisasi ini dibentuk pada 29 April 1943. Tugas satuan ini adalah sama seperti tugas polisi untuk menjaga keamanan lokal seperti menangkap pencuri, penjahat, dan lain sebagainya. Pembentukan Keibodan itu didasari oleh kebutuhan jumlah personel atau pasukan polisi untuk setiap daerah. Makanya, Keibodan difungsikan untuk membantu aktivitas polisi militer Jepang yang pada saat itu jumlahnya sangat terbatas. Hizbullah atau Pasukan Allah. Hizbullah adalah satuan pasukan yang terdiri atas pemuda Islam dan kalangan santri. Pasukan ini dibentuk sebagai sarana bagi kalangan Islam untuk dilibatkan dalam pertahanan negara yang pada saat itu sangat dibutuhkan. Para santri ini kemudian mendapatkan pelatihan militer dan ditugaskan untuk menjaga daerah masing-masing. Satuan ini dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944 menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang. Pada saat itu, Jepang sudah semakin terdesak dan kalah di beberapa medan pertempuran dan membutuhkan banyak pasukan cadangan. Dengan dibentuknya pasukan dari kalangan santri, diharapkan Jepang mendapatkan simpati dari kalangan Islam. Organisasi militer. Di bagian ini, saya akan membahas 2 organisasi militer pada masa pendudukan Jepang, yaitu ada Heiho dan juga Beta. Heiho dikenal sebagai pasukan pembantu yang beranggotakan prajurit asal Indonesia yang ditempatkan langsung dalam Perang Jepang. Syarat menjadi Heiho yaitu berusia 18 hingga 25 tahun, memiliki badan sehat, kelakuan baik, dan memiliki pendidikan minimal sekolah dasar. Heiho terdiri dari pasukan laut, darat, dan Kempetai atau polisi. Tujuan didirikannya Heiho adalah untuk membantu Jepang dengan membangun kubu pertahanan, menjaga keamanan, dan ikut dalam medan perang Jepang. Organisasi ini
lebih terlatih daripada organisasi militer maupun semi-militer lain bentukan Jepang. Jumlah Heiho mencapai 42.000 anggota. Pasca merdekanya Indonesia, Heiho dibubarkan pada tahun 1945 dan dilebur menjadi BKR. PETA, Pembela Tanah Air. PETA didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943. Pelatihan PETA dipusatkan di Kompleks Militer Bogor dengan nama Jawa Boei Gyukun Kanbu Resentai. Tugas PETA adalah sebagai pasukan gerilya yang membantu Jepang apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dan menjadi korps keamanan mempertahankan tanah air. Pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Ekonomi perang. Setelah menguasai Indonesia, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi self-help untuk memenuhi kebutuhan mereka selama pendudukan. Namun, perekonomian Indonesia lumpuh karena tentara Belanda telah membumi hanguskan banyak fasilitas vital sebelum Jepang datang. Sebagai langkah awal, Jepang memperbaiki infrastruktur seperti jembatan, transportasi, telekomunikasi, dan mengontrol harga barang dengan hukuman berat bagi pelanggar. Sektor perkebunan juga mengalami kemunduran karena Jepang memutus hubungan dagang dengan Eropa. Komoditas seperti gula, teh, kopi, dan tembakau tidak lagi dikembangkan. Bahkan pabrik-pabrik pengolahnya pun ikut ditutup. Sebagai gantinya, lahan perkebunan diubah menjadi lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti penanaman padi dan jarak, yang digunakan sebagai minyak pelumas mesin. Gina juga tetap dibutuhkan untuk obat anti-malaria. Untuk meningkatkan produksi pangan, organisasi Jawa Hokukai mengampanyekan penanaman beras dan jagung. Namun, meskipun lahan pertanian diperluas, hasilnya tetap tidak mencukupi. Jepang juga menerapkan kebijakan wajib serah padi, menjadikan Jawa sebagai bagian dari lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Akibatnya, kehidupan petani semakin sulit karena mereka harus menyerahkan hasil panennya dengan harga yang ditentukan Jepang, menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Pengerahan Romusa. Untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan tenaga kerja dari Indonesia yang dikenal sebagai Romusa. Mereka dipekerjakan dalam proyek pembangunan kubu pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara. Awalnya, tenaga kerja dikumpulkan secara sukarela, terutama di Pulau Jawa yang padat penduduk. Jepang juga membentuk Romukyukai di setiap daerah untuk mengatur pengerahan Romusa. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di seluruh Asia Tenggara, sistem sukarela berubah menjadi kerja paksa. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, dengan kondisi yang sangat buruk. Mereka bekerja dari pagi hingga petang tanpa makanan dan perawatan yang memadai. Meskipun tugas mereka sangat berat, banyak dari mereka jatuh sakit atau meninggal akibat kelaparan dan kelelahan, menunjukkan betapa tidak manusiainya sistem Romusa di bawah pendudukan Jepang. Perang melawan sang tirani. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati, kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempeitai atau polisi militer Jepang. Dengan begitu, rakyat Indonesia pun melakukan perlawanan. Di bagian ini, saya akan membahas dua bentuk perlawanan. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang berikutnya terjadi di Aceh. Hal ini berlangsung pada November 1942 di Cot Bleng Bayu, Aceh.
Peristiwa perlawanan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Tengku Abdul Jalil. Adapun latar belakang perlawanan ini bermula dari penolakan rakyat setempat terhadap Seikirei karena pihak Jepang mewajibkannya. Terlebih lagi, Seikirei dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua ada perlawanan rakyat Singaparna, Tasikmalaya. Salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang berlangsung di Singaparna, Tasikmalaya. Peristiwa ini terjadi pada September 1944. Adapun pemimpin perlawanan ini adalah Zainal Mustafa. Perlawanan tersebut dilakukan bersama para santri Suryalaya serta masyarakat. Mereka berhasil membunuh sejumlah tentara serta merebut senjatanya. Sayangnya, pihak Jepang memberikan perlawanan yang lebih mematikan, sehingga membuat pihak pesantren harus mundur. Drama akhir sang tirani. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Di bidang politik, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan disesuaikan dengan sistem Jepang, dan setiap upacara bendera diwajibkan memberi hormat ke arah Tokyo. Jepang membentuk pemerintahan militer dengan pusat angkatan darat di Batavia dan Bukit Tinggi, serta angkatan laut di ujung pandang untuk wilayah timur. Pemerintahan ini berada di bawah Panglima tertinggi Jepang di Dalat, Vietnam. Organisasi seperti Gerakan 3A dan Putra dibentuk sebagai alat propaganda, tetapi justru malah dimanfaatkan oleh kaum pergerakan nasional. Jepang berusaha menghapus pengaruh Barat dan menggalang dukungan rakyat, serta menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 1943. Kebijakan keras ini justru membangkitkan semangat perjuangan nasionalis untuk mencapai kemerdekaan. Pada bidang pendidikan, pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia memburuk. Sekolah dasar hanya 6 tahun untuk memudahkan pengawasan, dan pelajar diwajibkan belajar bahasa serta adat istiadat Jepang. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar dan mata pelajaran wajib. Perguruan tinggi ditutup pada 1943, kecuali beberapa yang dibuka kembali, seperti Perguruan Tinggi Kedokteran di Jakarta dan Teknik di Bandung. Perkembangan pendidikan tinggi pun mengalami kemunduran. Jepang menggunakan sekolah sebagai sarana indoktrinasi, sementara bagi Indonesia, pendidikan ini justru menjadi persiapan menuju kemerdekaan. Pelajar juga didorong masuk militer, seperti Heiho atau pembantu prajurit Seinendan dan Keipondan, yang meskipun hanya dilatih dengan kayu, kelak berguna dalam perjuangan bangsa. Janji kemerdekaan. Pada 1944, Jepang semakin terdesak setelah Angkatan Laut Amerika Serikat merebut Kepulauan Mariana. Jenderal Hideki Tojo digantikan oleh Jenderal Kuniaki Kaiso. Sekutu mulai mengebom posisi Jepang di wilayah Indonesia, menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Jepang. Untuk meredam situasi, pada September 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan kembali mengizinkan pengibaran bendera merah putih di samping Hinomaru, serta lagu Indonesia Raya dinyanyikan setelah Kimikayo. Selain itu, Jepang mulai mengerahkan tenaga rakyat untuk pertahanan. Sebagai langkah persiapan kemerdekaan, pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Badan ini bertugas mengkaji aspek ekonomi, politik, dan pemerintahan untuk membentuk dasar negara Indonesia. BPUPK dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedioningrat dan beranggotakan 60 tokoh Indonesia
serta 7 anggota Jepang tanpa hak suara. BPUPK mengadakan 2 sidang penting. Sidang pertama berlangsung pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara Indonesia, dan sidang kedua pada tanggal 10 hingga 11 Juni 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPK kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945